Assalamualaikum. Bertemu lagi teman-teman sama saya Ari Prasetyo, mahasiswa program sarjana STIE IPIJA Cikeas. Kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan summary dari KTT ASEAN yang ke-36 beberapa waktu lalu. Mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen Bapak Dr. Suyanto SE MM MAK. Kita ketahui bahwa KTT ASEAN yang ke-36 dilakukan secara virtual beberapa waktu lalu yang diikuti oleh 10 kepala negara ASEAN. Latar belakang. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, ASEAN itu apa? Ya betul, ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation atau perhimpunan bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara. Organisasi kawasan ini mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN di sini kita lihat ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 67 oleh Menteri-Menteri Luar Negeri Narciso Ramos, Filipina, Adam Malik, yaitu Wapres kita, sebelumnya Indonesia, Tanat Koman, Thailand, Tun Abdul Razak, Malaysia, dan S. Rajaratnam, Menteri Senior pertama Singapura. Prinsip ASEAN. ASEAN memiliki prinsip yang dipegang teguh, yakni menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan integritas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Kita lihat di sini struktur organisasi ASEAN. Di antaranya konferensi tingkat tinggi ASEAN, yaitu pertemuan kepala negara anggota. Ada Dewan Koordinasi ASEAN, pertemuan para menteri luar negeri. Oke, berikutnya Dewan Masyarakat ASEAN, pertemuan para menteri yang membidangi 3 pilar masyarakat ASEAN, yaitu politik, keamanan, dan sosial budaya. Ada juga pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri. Ada juga pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN, yaitu pejabat tinggi di bawah tingkat menteri. Dan ada juga sekretariat ASEAN, komite wakil tetap ASEAN, sekretariat nasional, serta komisi antar pemerintah untuk HAM ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN saat ini dipegang oleh Dato' Lim Jock Hoi dari Brunei Darussalam, periode Januari 2018 sampai Desember 2022. Sekretaris Jenderal ASEAN bertugas membantu pelaksanaan berbagai kesepakatan keputusan ASEAN, serta memantau dan melaporkan perkembangan capaian ASEAN kepada KTT ASEAN. Selain itu, menyampaikan pandangan dan sikap ASEAN kepada eksternal sebagai pedoman kebijakan dan mandatnya. KTT ASEAN ke-36 di Vietnam dipimpin oleh Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc selaku Ketua ASEAN untuk tahun 2020. KTT ini dihadiri oleh seluruh pemimpin negara-negara anggota ASEAN
Dalam laporannya, Sekjen ASEAN Dato' Lim Jock Hoi melaporkan beberapa hal, terutama yang terkait dengan kondisi negara-negara ASEAN selama pandemi. Menurutnya, untuk pertama kalinya dalam 23 tahun terakhir, ASEAN mengalami kontraksi ekonomi. Dan oleh karena itu, negara-negara ASEAN dilihat telah mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dampak ekonomi sosial dari pandemi ini bersama dengan negara-negara mitra ASEAN. Namun Sekjen ASEAN juga mengatakan bahwa negara-negara ASEAN telah berhasil mengambil tindakan yang cepat dan sangat menentukan keputusan untuk menangani masalah tersebut. Misalnya di bidang kesehatan, ASEAN kini sedang membentuk Regional Pandemic Response Fund. ASEAN juga memiliki nilai solidaritas yang memungkinkan ASEAN untuk terus bekerja memajukan ASEAN Community Building. Dalam hal ini yang dimaksud oleh Sekjen ASEAN adalah penanganan aksi terorisme, politik, dan lainnya. Sedangkan dalam pilar ekonomi, berbagai kerjasama juga telah dilakukan melalui ASEAN Single Window dan ASEAN Certification Scheme. Kerjasama ASEAN selama pandemi. Dalam bidang sosial budaya, yakni dengan memperkuat human capital development dan memperkuat sustainability di semua aspek kerjasama. Saat ini ASEAN sedang menyelesaikan midterm review dalam 3 blueprint pilar kerjasama antar negara anggota, di mana sesuai rencana laporan ini akan diserahkan kepada pemimpin ASEAN di dalam KTT pada bulan November 2020 mendatang. Pak Jokowi di KTT ASEAN tekankan percepatan pemulihan ekonomi dan kerjasama kawasan. Dua hal utama yang ditekankan oleh Pak Jokowi khususnya dalam menghadapi tantangan saat ini. Pertama, pentingnya ASEAN memperkuat kerjasama percepatan pemulihan ekonomi. Pak Jokowi menyinggung terkait ekonomi yang terpuruk akibat COVID-19. Pasalnya dari laporan Dana Moneter Internasional atau IMF, pertumbuhan ekonomi di dunia tahun ini diperkirakan minus 4,9%. Padahal sebelumnya IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia minus 3%. Adapun konektivitas dianggap menjadi salah satu kunci untuk menumbuhkan ekonomi ASEAN. Konektivitas ini mulai dari konektivitas barang, jasa, hingga konektivitas pelaku ekonomi. Karena itu ASEAN perlu melakukan pengaturan ASEAN Travel Corridor secara hati-hati, terukur dan bertahap. Pembukaan tersebut bisa dimulai dari Essential Business Travel Corridor dengan protokol kesehatan yang ketat menurutnya. RCEP. Pak Jokowi juga menyoroti pentingnya konektivitas global, khususnya fasilitas e-commerce, e-health, e-learning, termasuk perluasan akses bagi UMKM untuk masuk ke platform digital. Adanya penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership yang diadakan oleh ASEAN, Jepang, Korsel, Australia, Selandia Baru, Tiongkok, dan India pada tahun ini dianggap strategis untuk pemulihan ekonomi dan momentum untuk menguatkan ekonomi di kawasan setelah COVID-19. Hal kedua yang ditekankan oleh Pak Jokowi, pentingnya penguatan kerjasama kawasan. Dianggap penting supaya bisa mengembalikan harapan terhadap multilateralisme yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Pak Presiden menegaskan atau menekankan bahwa kerjasama ASEAN dan ASEAN-led mechanism dapat menjadi mesin penggerak bagi stabilitas dan perdamaian kawasan di era new normal. Menurut Pak Jokowi, ASEAN harus menjadi guardian dan juga menjadi subjek dalam politik global. Demikian pemaparan hasil KTT ASEAN yang ke-36 secara virtual kali ini. Terima kasih udah menyimak, menonton video saya. Semoga menambah ilmu pengetahuan baru. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau pengucapan yang salah. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.